Cinta itu buat orang jadi buta, betul-betul. Oke? Nah, maka itu lihat ini. Jika seorang mengasihi aku, maka ia akan menuruti firmanku. Dan siapa lagi? Lihat, ini bagus sekali. Dan Bapakku akan apa? Mengasihi dia. Stop dulu. Kembali diulangi. Bapa akan mengasihi. Saudara, cinta manusia itu bisa mengecewakan, betul? Maka itu supaya gak dikecewakan, tunggu. Kalau saudara lengkap, penuh, kalau kita penuh dengan kasih Tuhan Yesus dan kasih Bapa di surga, mau pacaran dan menikah tidak akan pernah punya masalah. Kok bisa? Dengar ya, masalah orang menikah yang paling penyebab besar adalah bukan uang. Lalu apa? Yang belum menikah kalian belajar nanti ya, supaya ini diingat. Masalah orang menikah yang paling besar adalah saling menuntut. Yang satu nuntut yang satu. Yang satu menuntut lagi yang satu. Di banyak pernikahan saya menemukan penyebab pertama suami istri bertengkar karena nuntut. Ngerti gak kata-kata itu? Karena menuntut pasangannya. Nah, kalau sejak muda sebelum menikah sudah penuh dengan kasih Bapa di surga, maka orang itu jadi suami maupun istri gak akan pernah menuntut lagi. Karena dia sudah penuh. Dia gak perlu kasih dari orang lain. Lalu apa hubungan suami istri? Ya tinggal masalah seks saja. Gak ada pertengkaran di rumah, saling ngerti. Itu hebat sekali. Maka itu lihat, kalau ada di antara kalian, ya nanti saksilah. Kalau enggak apa-apa, asal tahu. Semua orang yang pacaran pun yang suka bertengkar, tanya teman-temanmu. Kalau saudara pernah punya teman pacaran, berkelahi, bertengkar hampir tiap hari, sebabnya cuma satu, saling menuntut. Kamu mesti begini, kamu juga mesti begitu. Nah, terus tuntut-tuntutan dua-duanya. Kenapa mereka saling menuntut? Karena hatinya masih ada yang kosong, nggak dipenuhi dengan kasih itu. Maka perkelahian terjadi. Jadi hebat sekali ayat ini. Semua kan penuh dalam hidup kita. Penuh. Kalau kasih Bapa memenuhinya. Bukan kasih dari dunia ini. Bukan cinta. Maka itu nikmati hidup dengan Tuhan. Nikmati sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Baca lagi ayat 23. Ini bagus sekali ya. Ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Percaya Bapa mengasihi kita? Nikmati kasih itu. Bukan seks, bukan cinta. Itu nanti. Tunggu sampai Tuhan memberkati dulu. Nah, yang paling hebat itu kalimat berikut. Dan siapa? Kami. Stop dulu. Huruf besar atau huruf kecil? Kata kami di situ. Huruf besar. Saudara, dari ribuan ayat di Alkitab, hanya satu ayat ini yang menuliskan Tritunggal Kudus. Kami akan datang kepadamu. Kami itu Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ini satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang mengatakan kami akan datang kepadanya. Nyanya itu siapa? Kalimat terakhir, kalimat di atasnya, yaitu kalau kita mengasihi dia. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepada orang itu yang mengasihi Tuhan Yesus. Sekarang bayangkan, kalau satu orang kita, satu orang disayangi oleh tiga pribadi yang hebat, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Mungkinkah kita akan kekurangan kasih sayang? Ayo jawab, mungkinkah? Tidak. Seringkali kita berkata, iya tapi kan gak bisa lihat Tuhan. Nah, Roh Kudus punya jawaban. Sama seperti kalau kamu pacaran jarak jauh. Satu di Nabil, satu di Jakarta. Lihat gak? Gak perlu lihat. SMS saja bisa kok. Betul, SMS.
Oke? Dengan SMS-nya seperti dia hadir. Nah, saudara tahu nggak Alkitab ini adalah SMS-nya Tuhan Yesus pada kita? Kok nggak amin? Kok cuma satu yang amin? Betul? Jadi nggak ada alasan. Aku nggak pernah lihat Tuhan, aku nggak pernah lihat Bapakku. Ada firman-Nya, ada SMS-nya buat kita. Siapa pernah ketemu orang pacaran, temanmu itu pacaran? Pacarnya satu jauh entah di mana. Tiap kali terima SMS dia senyum-senyum sendiri, tertawa-tawa sendiri. Bisa tidak? Bisa. Padahal orangnya nggak ada di situ. Nah seharusnya sama. Waktu kita baca firman Tuhan, ini kan SMS-nya Tuhan Yesus. Harus kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah di situ kita bisa mengalahkan godaan seks dalam hidup ini. Kami akan datang kepadanya. Kami itu luar biasa. Aku dan Bapakku mengasihi kamu. Kurang apa lagi? Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kepadamu. Jadi saudara-saudara, nikmati kasih Bapa itu. Nikmati kasih Tuhan Yesus. Seperti orang pacaran jarak jauh. Pasti kita akan menang. Kita lanjutkan. Masih hubungan ini ya. Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Biarlah hari ini Roh Kudus menerangkan kepada kita kebenaran ini. Tetapi jika engkau bagaimana? Ayo, tetapi jika engkau apa? Berdoa, suruh kemana? Baca suruh kemana? Masuklah ke dalam kamarmu. Terus suruh tutup pintu. Stop dulu. Kita pernah doa di pasar nggak? Masa nggak pernah? Pernah toh? Pernah doa di pelabuhan? Pernah. Pernah doa di rumah makan, di warung? Pernah. Kok boleh? Padahal ayat ini berkata kalau kamu berdoa suruh masuk kamar, tutup pintu. Tadi kita berdoa nggak di sini? Terbuka lagi begini. Mana pintunya? Nggak ada pintu di sini. Tapi bagus kalau segini nih anginnya banyak, enak. Apa? Pelan. Alami, oh ya alami, betul. Nah kenapa kita nggak disalahkan kalau berdoa di tempat yang terbuka, nggak ada kamar, nggak ada pintu? Padahal Tuhan Yesus yang bilang, kalau kamu berdoa masuklah kamar, tutup pintunya. Inilah rahasia yang luar biasa. Siapa ingat dalam hukum perjanjian baru, suami istri yang menikah itu gambarannya siapa dengan siapa? Suami itu siapa, istri itu siapa? Ayo, siapa ingat dalam perjanjian baru? Iya, siapa Kristusnya? Ayo, siapa jadi wakil Kristus siapa? Suami atau istri? Suami. Istri adalah gereja. Bahkan satu-satunya agama, gak ada agama seperti ini, yang mengajarkan, yang disembah itu suami, yang menyembah ini mempelai perempuannya. Betul tidak? Nah sekarang kita pakai hukum itu. Saudara, ternyata kata doa di Matius 6 itu adalah hubungan suami istri. Ayo kita lihat. Ini secara umum saja. Yang boleh di kamar berdua, masuk kamar pakai kunci pintu, itu harus suami istri. Ayo ya atau tidak? Ya. Kalau ada dua orang yang bukan suami istri di dalam kamar pakai kunci pintu, bakar kamar itu. Loh, artinya apa ayo? Kenapa? Loh, coba jawab baik-baik. Ngapain orang dua itu pakai kunci pintu bukan suami istri? Itu dia. Jadi ayat ini, apabila kamu berdoa, masuklah kamarmu. Saudara, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Maaf ya, saya harus ngomong apa adanya. Itu betul-betul seperti hubungan suami istri di kamar yang tertutup. Maka itu doa makan, doa di terminal, doa di warung, doa di pelabuhan, doa di pasar.
tidak dihitung sebagai doa karena nggak di dalam kamar.